Itu yang jadi masalah. Materialisme dan idealisme. Idealisme kalau waktunya nyampe minggu depan, kalau nggak nyampe minggu depannya lagi, karena ini panjang. Idealisme bilang bahwa realitas yang nyata, yang eksis, yang tampak itu bukan realitas, bukan intinya alam. Intinya itu dunia rohani. Intinya itu dimensi psikis, dimensi pikiran, dimensi, pokoknya nggak ada hubungannya dengan materi. Kalau Plato punya dunia ide, yang sejati ya dunia ide. Yang kamu lihat sehari-hari, dunia yang tidak sempurna, dunia yang banyak salahnya, itu idealisme. Minggu depan minggu depannya lagi kita ketemu idealisme lebih panjang. Karena idealisme itu luar biasa. Idealisme dan materialisme, termasuk materialisme, itu kan yang sering diperdebatkan banyak orang. Hidup ini enaknya idealis apa realistis? Nah itu kan sering kamu perdebatkan. Jawabannya kalau sudah selesai nanti kamu nyampe. Nanti silahkan kamu simpulkan. Enaknya hidup ini idealis atau realistis? Atau gabungan antara keduanya? Atau ya kamu kan tinggal enak aja bilang digabungan Pak. Ada idealisme tapi yang realistis tapi yang punya idealisme. Ngomongnya enak, emangnya gampang kamu dipraktekkan. Sama kayak kamu hidup ini bebas apa terikat Pak? Yo ada Pak, kadang-kadang bebas, kadang-kadang terikat. Ya diomongkan enak, rumusan konkretnya susah kayak begitu. Sama kayak idealitas dan realitas itu tadi. Itu kan sama kayak kalau kamu nyari pacar, milih yang kaya apa yang cakep? Yo yang kaya dan cakep Pak. Yo, ngomong enak. Emangnya gampang nyari yang gitu. Sama, kadang-kadang kan kamu sering gitu. Kalau ada dua kutub yang berlawanan, terus ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal. Saya tengah-tengah Pak, moderat. Ayo kamu ngomong moderat, gampang ngomong saya Islam moderat. Ayo sekarang rumusan Islam moderat kayak gimana? Begitu kamu rumuskan, pasti akan mengkutub dia, tidak akan moderat lagi. Susah. Mesti kamu, kalau tidak satu di antara dua, kamu akan bikin kutub baru. Kalau kemarin kutubnya dua, liberal dan fundamental, sekarang tambah kamu lagi jadi 3 kutub. Tidak jadi tengah-tengah lagi. Yang kalau dulu gambarnya seret, sekarang jadi segitiga. Terus kamu bilang, saya bikin tengah-tengahnya lagi Pak, di antara fundamentalis, liberal dan moderat. Saya ada di tengah-tengah. Ya, nggak tahu Islam apa lah gitu kamu. Ya, saya bikin Islam rahmatan lil alamin. Definisinya aja kamu nggak jelas. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Rahmat itu apa sih? Ayo, sayang. Sayang itu gimana? Sayang pada seluruh alam semesta Pak. Sayangnya gimana? Kalau kamu ciumnya alam semestanya, kamu rangkul-rangkul, harus kayak gimana? Seandainya contoh kayak siapa? Kayak Rasulullah. Ya kayak Rasulullah itu kayak gimana? Apa yang grup sana tidak bilang dia niru Rasulullah, apa yang grup sini tidak bilang niru Rasulullah, gitu. Jadi panjang. Makanya untuk bisa ngeyel kamu harus belajar filsafat. Oke. Iyalah. Nama lainnya ngeyel itu kan kritis. Karena banyak orang sekarang jargon itu di mana-mana banyak. Setiap hari sekarang berseliweran jargon, ilmu. Jadi malah perkembangan Islamic Studies paling mutakhir. Bagi saya semuanya masih jargonal. Jargonal itu masih jargon. Paling banter berhentinya di level metodologis. Tafsir itu harus membebaskan. Caranya tafsir yang membebaskan itu pertama kayak gini, step kedua kayak gini. Dan itu berpuluh-puluh tahun. Mungkin mulai tahun 70-an sudah ngomong. Sampai kayak gitu. Sampai hari ini masih ngomong gitu. Dulu nggak praktek-praktek nafsir, cuma diskusi tentang metodologi tafsir terus. Dan segera tafsir gitu loh. Kalau sudah ngerti metode yang bagus itu tafsirkanlah sudah. Tapi tidak kan. Diskusi metodologinya panjang. Sifatnya jargonal. Hari ini kita harus integrasi, interkoneksi. Ya harus percaya, sampai integrasi sudah selesai diskusinya. Kita semua sudah yakin dan percaya. Ayo praktek. Kayak gimana sih yang integrasi, interkoneksi itu kan gitu. Jangan dibawa ke kampus, aku diserahin itu. Oke, jadi
idealisme. Saya nggak panjang lebar. Insya Allah kita ketemu. Dualisme. Nanti kalau waktunya nggak nyampe tak loncat di dualisme, karena tokohnya antara lain yang punya tokoh dualisme itu Rene Descartes. Jadi dualisme itu kayak tadi, daripada capek-capek materialisme kok kelihatannya masuk akal, idealisme juga masuk akal. Kalau gitu dua aja deh, dua apa? Materi dan ideal sama-sama penting. Ada jasad, ada roh, ada lahir, ada batin. Realitas selalu dua. Kalau mau diperas jadi satu nggak mungkin. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada cowok, ada cewek. Ada rakyat, ada pemerintah. Ada seterusnya. Dualistik. Alam semesta selalu berpasangan. Kalau kita mau tunggal, pontang-panting. Makanya secara apa ya? Saya pernah debat dengan teman. Zaman saya ke Iran, saya punya kenalan orang Zoroaster. Iya, Zoroaster. Di sana asalnya agama Zoroaster. Tuhannya kan dua. Jadi dualitas. Ahura Mazda sama Ahriman, Tuhan baik dan Tuhan jelek. Dia lebih mudah menjelaskan fenomena yang serba berpasangan dibandingkan kita yang Tuhannya cuma satu. Kita kan sering bingung. Ini Tuhan katanya maha penyayang, tapi kok bisa ada tsunami sadis begitu ya? Masa Tuhan kok tega-teganya? Nah, misalnya kan gitu. Kalau dia gampang, benda yang baik-baik Tuhan baik. Kalau ada yang jelek-jelek kayak gitu, itu tugasnya Tuhan jelek. Iya, di surat itu lebih simpel. Kalau kita bingung, loh, kalau kita kan bikin ada hikmahnya yang jahat-jahat itu. Jadi kalau kamu mereka biar caranya biar Allah. Tapi kalau orang sudah simpel, ada baik, ada jelek. Meskipun nanti di akhir zaman Tuhan jelek ini akan tunduk di bawah Tuhan baik. Dia pasti caranya gitu. Jadi kalau ngobrol dia tidak enaknya Tuhan yang monoteis kan gitu. Dia harus ngurusi segala sesuatu. Yang paling kotor sekalipun harus disebut ciptaan Tuhan. Kamu kan mulai barang-barang paling bagus sampai barang-barang paling menjijikkan dan jelek, kalau kita monoteis itu harus disebut itulah ciptaan Tuhan. Tapi kalau di Zoroaster enggak, yang bagus-bagus, indah-indah, ini Tuhan yang indah yang bikin. Yang jelek-jelek itu Tuhan yang jorok yang bikin. Nah, jadi aman sudah selesai. Kalau kamu harus bikin rasionalisasi panjang kan untuk itu. Oh, itu bencana adalah ujian dari Tuhan. Tuhan sedang menguji kita dan seterusnya kan mesti gitu. Tapi kalau dia tidak, apa ujian-ujian, memangnya sekolah mesti gitu. Yang penting ini tugasnya Tuhan jelek. Nah kan gitu. Tuhan pun tega sekali kalau dia bilang kan gitu. Di Indonesia padahal menurut saya orangnya baik-baik, malah dikasih tsunami kayak gitu. Nah, dikasih tsunami di Serambi Mekah aja. Serambinya Mekah itu loh dikasih tsunami. Padahal Mekah itu kan harusnya dia kalau melecehkan gitu naik ngobrol meskipun sambil guyon. Tapi itu dualisme, salah satu contoh. Kelompok dualisme memang ingin menjembatani realitas yang biasanya serba dua tadi, serba berpasangan. Di antaranya ya kalau secara yang tadi tak sebut, form dan matter itu kan dua. Itu yang nanti diadopsi oleh Aristoteles jadi ideologi namanya hilomorfisme. Jadi hilomorfisme itu segala sesuatu ada meternya, ada formnya. Kalau materialisme intinya adalah meter. Kalau idealisme intinya adalah form. Katanya dualisme tidak bisa kayak gitu. Kalau ada meter nggak ada formnya nggak jadi meja. Ada form nggak ada meternya ya nggak jadi meja. Untuk dia bisa jadi meja harus ada meter meja dan form meja. Dualisme. Cara berpikir serba dua. Oke. Yang keenam lebih dahsyat dari dualisme, namanya pluralisme. Kalau di pluralisme nggak cuma dua, ya memang lebih dari satu, tapi tidak cukup dua, macam-macam, banyak. Kenyataan itu plural. Variabelnya tidak cuma form dan meter. Aksiden memangnya nggak dihitung. Emangnya kalau aksidennya dibuang sama sekali
ini masih bisa disebut meja misalnya. Harus tetap misalnya warnanya coklat, warnanya kuning, bisa ganti-ganti, tapi kan tetap harus ada warnanya. Meskipun dia aksiden, tapi kan dia tetap harus ada. Dan kenyataan multi perspektif loh. Apalagi dari segi esensinya. Ini kamu bilang esensinya adalah tempat untuk naruh barang. Seandainya besok banjir, kemudian orang pada nyari perahu nggak ada, terus ini dinaikin, nah, ini kan berarti esensinya bukan lagi tempat naruh barang, tapi tempat nyebrangin orang. Dia jadi perahu dadaan. Realitas plural kok. Kenyataan itu macam-macam. Kenyataan itu tergantung perspektif. Kenyataan itu tergantung standpoint. Kadang yang tanpa apa, mau apa, esensi tidak tunggal. Bisa macam-macam. Nah itu pluralisme. Tergantung kepentingan, tergantung fungsi, tergantung dan lain sebagainya. Jadi substansi yang tunggal, esensi yang tunggal, aksiden yang tunggal, itu tidak ada. Mana yang lebih penting, substansinya apa, esensinya, tidak ada. Semuanya masing-masing punya urgensi sendiri-sendiri. Itu pluralisme. Kita akan ketemu banyak logika pluralisme nanti kalau kita sudah nyampe filsafat postmodern. Termasuk kemarin ketika ngomong hermeneutika kan sedikit-sedikit logika pluralisme sudah disinggung. Yang terakhir, empirisisme logis. Cara berpikir ini khas. Kalau tadi orang sibuk melacak metafisika, melacak hakikat yang ada di balik fisik, kalau positivisme logis malah sebaliknya. Dia anti metafisika. Bagi positivisme logis, ngomong hakikat itu meaningless, nggak ada artinya. Hakikat itu nggak ada. Hakikat itu bisa setiap orang bikin sendiri-sendiri. Hakikat sesuatu apa, setiap kepala bisa merumuskan sendiri. Dan meaningless, kenapa nggak bisa diukur, nggak bisa diuniversalkan, nggak bisa diobjektifkan. Satu-satunya yang valid adalah kalau sesuatu itu bisa diverifikasi. Diverifikasi itu berarti bisa diakses oleh indera dan bisa dipahami oleh akal. Begitu tidak bisa diakses oleh indera, berarti orang nggak bisa melihat kenyataannya. Maka kalau kamu ngomong tentang itu, apapun isinya, biasanya meaningless. Meaningless itu ya nggak ada artinya. Nggak ada artinya maksudnya apa? Ya meskipun kamu capek-capek merumuskan, toh yang sejati kayak apa kamu tidak tahu. Karena nggak ada fisiknya. Ini tadi gelas kan, kamu bilang fungsinya untuk minum. Fungsi untuk minum katanya siapa? Wong dipakai pot bentuknya bisa dipakai nanam bunga juga bunga yang tumbuh itu. Tadi kamu bilang hakikatnya kan untuk minum, Pak. Lu katanya siapa itu? Ada kok tulisannya ini gelas untuk minum atau kan nggak ada. Hakikat pot itu bentuknya juga persis kayak gini. Dan bisa. Baik katanya posisi logis, parameternya bukan apakah itu metafisik bisa diakses apa enggak, tapi bisa disentuh oleh panca indera apa enggak. Kenyataannya ada enggak? Kalau enggak ada, berarti enggak bisa diverifikasi. Kalau enggak bisa diverifikasi, berarti meaningless. Metafisika kan dibalik fisik. Karena yang dibalik fisik itu enggak bisa diakses oleh panca indera, maka enggak ada metafisika itu. Semua filsafat yang disebut metafisika, katanya kelompok empirisme logis, adalah filsafat namanya spekulatif. Filsafat spekulatif. Kenapa disebut spekulatif? Karena isinya sebenarnya adalah spekulasi-spekulasi. Kira-kira. Tadi Thales bilang intinya alam adalah air. Ada yang bilang angin, udara. Itu cuma kira-kira. Cuma
mungkin gitu dulunya, kan gitu. Nah, kalau cuma mungkin ya jangan bilang. Berarti meaningless. Kamu tidak punya bukti nyata, tidak punya bukti konkret. Itu katanya empirisisme logis. Jadi sesuatu harus empiris dan masuk akal. Kalau tidak empiris, tidak nyata berarti. Dan yang tidak nyata ya berarti ya tidak valid, dia tidak dapat diverifikasi. Kalau kamu bilang alam intinya dari air, tunjukkan aspek empirisnya. Kalau tidak bisa ya berarti itu meaningless, omong kosong. Kamu bilang I love you tiap hari tapi SMS nggak pernah, jemput nggak pernah, kalau ke warung disuruh bayarin nggak mau, itu namanya meaningless. Jadi ungkapan cintamu nggak ada artinya, apa gunanya punya pacar? Kalau disuruh nganter nggak mau, disuruh traktir nggak mau, kalau SMS perhitungan, ya kan, meaningless berarti. Suruh SMS nunggu besok kalau ada gratisan baru kamu nggak SMS. Nah itu berarti meaningless. Untuk tidak meaningless harus dapat diverifikasi. Verifikasi berarti apa? Bisa diakses secara empiris. Kamu bilang I love you, buktinya apa? Oh benar, kamu tiap hari nge-SMS aku. Oh benar, kalau tiap pagi kalau aku kuliah kamu mau nganter. Oh kalau makan kamu mau bayarin. Berarti sah sudah, ada buktinya, berarti nggak meaningless. Nah gitu caranya. Oke. Empirisisme logis. Ini bahasa Inggris ya. Kamu Inggrisnya dapat berapa di kampus? Maka filsafat ontologi sampai hari ini sebenarnya masih menyisakan pertanyaan. Terus apa sih yang sejati itu? Apa sih hakikat alam semesta itu? Apa sih hakikat realitas itu? Itu di antara problem-problem perennial. Problem yang kedua adalah apa yang bisa membedakan realitas mimpi, realitas baik buruk, atau apa bedanya penampakan yang sejati dengan penampakan yang palsu. Itu sering masih susah dibikin parameter. Problem-problem ini kalau dalam dunia filsafat sering disebut perennial, problem abadi. Memang kalau kamu cari jawaban tuntasnya, nah terus yang benar itu dualisme, pluralisme, materialisme, apa idealisme, apa empirisisme logis, atau sebenarnya ada satu lagi tidak saya sebut di situ, intuisionisme, pakai intuisi kayak kajian tasawuf. Macam-macam para filsuf menjawabnya. Nanti kita coba jawab di sesi terakhir. Kalau mungkin jawab, kalau enggak biarkan perennial. Paling tidak kamu jawab untuk kepentinganmu sendiri, untuk versimu, untuk konteks hidupmu sendiri. Ya mungkin kalau umur-umur kamu ya sekali-sekali harus materialis lah, perhitungan materi. Tidak apa-apa. Kalau uangmu tinggal sedikit, ada temanmu utang ya tidak harus dikasih, duitmu garis sedikit. Materi banget, iyalah. Kalau nggak ada materi ya. Tapi kadang-kadang juga harus idealis. Kadang-kadang juga harus dualistik, bijaksana melihat kutub dalam hidup. Kadang-kadang juga pluralis, pertimbangkan macam-macam persepsi. Kadang-kadang juga harus empirisisme logis, melihat sesuatu tidak cuma spekulasi-spekulasi metafisiknya, tapi dilihat aspek konkretnya. Demikian juga gimana sih membedakan yang realitas dengan yang mimpi. Itu masih problem luar biasa. Mimpi itu nyata apa enggak? Ya, kamu bilang pasti tidak nyata, karena sekarang kamu sedang tidak mimpi. Tapi ketika kamu mimpi, kamu tidak sadar kalau itu nggak nyata ya. Pas kamu mimpi, itu kamu nggak tahu loh kalau itu nggak nyata. Menarik, coba kamu baca kitabnya Ghazali. Siapa berani taruhan bahwa hidup kita hari ini, sekarang, itu bukan mimpi? Nggak ada orang berani menjamin itu. Siapa tahu tiba-tiba entah kapan besok kita bangun, ternyata memang cuma mimpi. Iya. Loh, kalau kamu mimpi
benar kan juga gitu. Kamu nggak pernah merasa, oh ini mimpi, makanya kalau ngerti mimpi itu nggak kan gitu. Tapi tidak kan, ketika kamu mimpi, kamu nggak sadar bahwa kamu mimpi. Maka pertanyaannya Ghazali kan, siapa berani menjamin bahwa hidupmu saat ini itu bukan mimpi? Mungkin di titik tertentu kamu akan terbangun, oh mimpi dulu. Meskipun beberapa sufi bilang, iya memang ini mimpi. Kalau kita sudah mati kita bangun, katanya gitu. Tapi jangan-jangan mungkin bukan mimpi, karena pikiran kita susah sekali membedakan dunia mimpi dengan dunia nyata. Dan itu problem perennial juga. Nanti kalau cabang filsafat yang khusus ngomong tentang ini namanya philosophy of mind. Ini paling keren. Jadi filsafat tentang mind. Saya ada buku bagus, bentuknya novel, sayangnya dalam bahasa Inggris. Iya. Tapi nggak terlalu tebel. Ya mungkin besok kalau ada sesi-sesi Ramadan apa-apa kita ngaji aja kayak di pesantren kitab itu. Yo, emangnya ngaji cuma kitab bahasa Arab, sekali-sekali ngaji kitab bahasa Inggris. Benarnya gitu loh sekalian. Kan kamu sudah terlanjur aneh kan di sana besok kita ngaji kitab bahasa Inggris. Judulnya bagus, In Search of Myself. Tokoh utamanya agak rumit, karena tokoh utama ini dia bermimpi jadi Descartes. Cuma di mimpi itu dia bermimpi bahwa Descartes sedang bermimpi. Descartes sedang bermimpi jadi dirinya. Bolak-balik dan luar biasa itu. Ada filsafat diri. Di situ kamu ketemu Ibn Rus, di situ kamu ketemu Farabi, banyak termasuk beberapa filosof barat yang ngomong tentang siapa aku sebenarnya. In search of myself. Jangan-jangan siapa kamu itu tidak tergantung apa-apa, tergantung memori sebenarnya. Bisa jadi kayak ada filosof yang bilang segitu. Ada yang bilang bukan tergantung memori, tapi tergantung penampakan, reality. Ada yang bilang bukan tergantung itu, tapi tergantung persepsi orang tentang kamu dan seterusnya. Ya kan? Ya tergantung memori itu. Seandainya sekarang tak balik, memori yang ada di kepalaku tak kasihkan dalam dirimu full, terus memorimu juga tak kasih aku. Besok tadi aku bangun dengan memorimu dan kamu bangun dengan memoriku. Kira-kira kamu masih kenal aku apa enggak? Atau reaksimu kira-kira seperti apa? Dulu, kok aku tadi cakap mungkin gitu kan? Duh, aku kok jadi gini, mungkin jadi gitu. Tapi apakah itu jadi kamu itu fisiknya atau pikirannya? Atau seandainya kamu merasa bahwa tidak kayak di novel itu, bahwa akulah Descartes. Pokoknya kamu yakin bahwa kamu Descartes. Terus gimana ya kelanjutannya? Oh itu kan menarik. Ghazali luar biasa bahas itu. Di novel itu dibahas kira-kira setengah bab tentang Ghazali. Kalau Ibn Rus banyak dibahas, karena Ibn Rus juga bahas itu. Nah, lumayan. Ya, kalau ada waktu kita. Kalau ada yang mau ngopi silahkan. Saya mengerti 1-2 ada yang pintar bahasa Inggris. Yang nulis filosofnya namanya Daniel Kolak. Ya, keturunan memang Jawa. Mungkin itu. Dan Daniel itu blasteran. Bapaknya Kanada, ibunya Klaten. Jadi Daniel Kolak. Oke, jadi itu pengantar untuk hari ini ya sudah malam. Ada pertanyaan nggak? 1-2 silahkan. Ini baru saya antarkan. Diantarkan pun hanya baru seperempat jalan untuk mengantarnya. Iya. Jadi mungkin pengantarnya karena tadi saya harus ngomong satu-satu ini materialisme sendiri, idealisme sendiri. Mungkin pengantarnya bisa 3-4 kali pertemuan. Setelah itu baru kita masuk. Yang pertama filsafat alam di kosmologi, kemudian filsafat ketuhanan, kemudian filsafat manusia. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau di buku-buku ontologi itu bidang yang paling mengerikan, padahal sebenarnya enggak. Yang bikin ngeri adalah karena di Indonesia kebanyakan buku-buku filsafat ontologi itu terjemahan. Itu yang bikin, karena diterjemahkan ya kayak tadi, bahasa Indonesia agak rumit. Ada penampakan, ada kenampakan, ada ketampakan, itu kan susah.
Ada tanda, ada penanda, ada petanda, ada tanda-tandanya, ada, ini susah kan, rumit ya. Jadi itu gara-gara terjemahan bahasa Indonesia, jadi agak rumit. Oke, kalau nggak ada, iya. Ya langsung aja. Jangan. Waalaikumsalam. Ini Mas ya, maksudnya manggilnya Pak apa Mas di sini? Dik. Satu hal yang bikin saya bingung ya, dari asal sejarah, maksudnya saya tertarik pada di situ dunia ide. Dan saya punya keyakinan di situ dari dunia ide yang menjadikan persepsi itu ada. Dan dari perkembangan history of philosophy atau sejarah para tokoh-tokoh besar filsafat, di situ ada tingkatan pemahaman ide. Entah itu dari yang namanya dunia naturalisme, empirisme, dan menjadi sampai sekarang zaman kita ini semuanya jadi tingkatan ide. Dan saya yakin di situ ada perbedaan tingkatan ide yang menjadikan peradaban manusia bertingkat-tingkat. Jadi saya punya keyakinan ilmu pengetahuan itu bertingkat-tingkat dari masa ke masa sampai menjadi ya zaman sekarang inilah, abad ke 20 atau 23 gitu. Di sini yang saya ingin tanyakan, dari menjadi dunia ide itu menyeberang dari dunia ide satu ke dunia ide yang kedua atau tanda ilmu pengetahuan. Di situ dan di sini saya menyadari untuk dunia ide kita sekarang ini menurut saya salah gitu. Kita harus kembali ke dunia ide yang seharusnya mungkin, saya nggak tahu ini karena sunatullah yang menjadikan dunia akan rusak hancur setelah ini, atau perlu kita kembalikan ke dunia ide sebelumnya dan kita perbaiki seperti zaman Nabi atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang pasti untuk menjebol sebuah dunia ide itu bagaimana? Oke, ada teori bagus tentang sejarah pengetahuan. Coba kalau kamu tertarik, baca bukunya Foucault, Arkeologi Pengetahuan. Jadi bagaimana nanti kamu cari cara dia menjelaskan genealogi pengetahuan, bahwa ide pengetahuan itu sifatnya genealogis. Genealogis itu mungkin bukan tingkatan seperti yang kamu jelaskan, tapi kayak gen itu kan keturunan. Kayak kamu bikin silsilah itu, dari Mbah Wongso dia punya anak 3, 1, 2, 3, terus dari anak 3 ini melahirkan. Sejarah pengetahuan seperti itu sifatnya genealogis. Dari tokoh besar namanya Socrates, dia punya murid. Muridnya ini namanya Plato. Dari Plato nanti diwarisi oleh Aristoteles. Cuma arahnya beda, nanti Plato ini idealis dan nanti dia diwarisi oleh misalnya Plotinus melahirkan Neoplatonisme. Dari Aristoteles dia realis, melahirkan namanya realisme. Nanti Plotinus ini bergerak, berkembang, Aristoteles juga bergerak, berkembang. Dari Aristoteles dibawa oleh muridnya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, disebarkan ke Romawi, lahirlah Helenisme. Peradaban Helenisme inilah nanti yang diwarisi oleh orang Islam, sehingga Islam jaya dengan ilmu pengetahuan, karena ketika dia mewarisi Aristoteles, cara berpikirnya realistik, alam semesta, bau sainsnya kuat. Kebalikannya Plotinus yang mistik, cara berpikirnya banyak diwarisi oleh para tokoh-tokoh dari Romawi, sehingga yang dia membentuk peradaban Kristen karena mewarisi dari Plato, Plotinus yang agak idealistik, maka cara berpikirnya cenderung introvert, cara berpikirnya cenderung ideal, tidak realistik. Maka gereja abad tengah coraknya seperti itu. Nah, nanti dua ini bertemu, filsafat Islam yang jaya menyadarkan orang Barat yang mundur, nanti ketemu di Romawi Utara, lahirlah Renaissance. Dari Renaissance terus dinamik genealogi, sejarah pengetahuan. Silahkan dibaca sendiri. Kalau ada waktu, mungkin 1-2 sesi yang akan datang kita ngomong Foucault, sejarah pengetahuan. Yang benar mana, yang salah mana, susah dinilai, karena setiap orang bereaksi, berpikir, menganalisis sesuai konteks zamannya sendiri-sendiri. Bahwa kamu Pak lebih baik yang abad tengah, yang agak teologis, ya monggo. Menurut saya yang pas itu yang kosmologis Pak. Kita sebagai bagian dari alam semesta, tidak boleh eksploitatif, karena kita manusia adalah bagian dari alam juga, ya monggo. Menurut saya modern Pak, orang modern itu cerdas,
Buktinya puncak peradaban manusia di era modern, sains dan teknologi memuncak. Oh enggak Pak, menurut saya postmodern ketika orang menyadari pluralitas, tidak menang-menangan dengan narasi tunggal, melihat bahwa setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri, sehingga saya tidak sombong, aku ngertinya cuma satu bidang, yang lain bidang yang lain, sehingga postmodern, whatever, monggo, tergantung yang penjelajahanmu sendiri-sendiri. Kalau untuk urusan yang benar dan yang salah. Nah, jadi kejar sendiri. Kebenaran harus kamu kejar sendiri, nggak boleh diwakilkan, nggak boleh kamu pinjam. Ini kayak dunia sufi. Kamu baca kitab sufi berapapun nggak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak praktek riyadhah dan mujahadah. Sama, kamu belajar filsafat berapapun nggak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak refleksi dan kontemplasi. Maka saya hindari untuk ngomong tokoh-tokoh filsafat secara detail satu-satu. Tak omong yang umum-umum dan sifatnya lebih mudah kamu tangkap, biar ini loh sanggup untuk refleksi. Kira-kira mana yang kamu pilih, materialisme apa idealisme? Atau jangan-jangan hidup ini dualistik, kayak katanya dualisme, atau pluralistik? Atau sebenarnya yang pas ya empirisisme logis dan seterusnya. Itu kan bahan untuk kamu refleksi. Makanya ini bukan kuliah filsafat, tapi pengajian ngaji filsafat. Jadi biar ada bedanya. Kalau di kampus kamu tak gempur dengan tokoh-tokoh materialisme dialektis, tokohnya Hegel, dilanjutkan Karl Marx dan seterusnya, ngomongnya. Tapi kalau di sini ya jangan, nanti kamu begitu dengar itu kamu kaget, jangan-jangan alergi, atau nggak cuma alergi terus kamu gaya, kamu ngomong di luar nggak karu-karuan. Kita harus bikin kalmatisasi. Ya, hindari istilah-istilah, ayo kita praktek refleksi dan kontemplasi. Itu tujuannya ngaji kan gitu. Kalau ngaji kan untuk hal-hal yang praktis, bukan untuk yang teoritis yang terlalu mendalam. Tapi basisnya untuk praktis tetap harus yang teoritis. Oke, ada lagi. Satu lagi kalau ada. Yang Bapak tadi kan menyebutkan tentang kenamaan itu sebenarnya itu di dalam kesadaran atau di luar kesadaran ya. Tadi melihat contoh terkait saya punya pacar itu cantik, saya dikatakan ketika aku memahami dari cantik, berarti aku bisa sadar, bisa tidak. Apakah itu sebenarnya ketampaan itu di luar atau di dalam kesadaran itu sendiri? Mohon penjelasannya. Urusannya bukan sadar atau tidak sadar, tapi urusannya mungkin lebih pas antara subjektif dan objektif. Ketampaan itu subjektif. Kenapa? Ketampaan itu objeknya tetap seperti itu, hanya saja karena kacamatamu beda, maka objeknya bunyi sesuai kacamatamu. Itu ketampaan. Kalau kenampaan itu objektif, karena objeknya yang memang bunyi seperti itu. Kayak pacarmu cakep sendiri sedunia bagi kamu kan, itu ketampaan. Karena kamu pakai kacamata jatuh cinta ketika melihat pacarmu. Bagi orang lain, ala-ala kayak gitu kok disenangi misalnya kan gitu. Jadi kan nggak objektif itu. Temenmu jalan-jalan kepala, kamu malah manduk-manduk sendirian. Sementara kalau kenampaan itu objeknya, kayak tadi tak contoh, pensil kalau ditaruh di dalam sini jadi bengkok, nah itu kenampaan. Semua orang juga bilang gitu. Semua orang juga bilang apalah, kalau gunung itu dari jauh warnanya biru itu kan, meskipun gunungnya sendiri sebenarnya nggak warna biru, tapi dari jauh warna biru. Itu kenampaan. Kenapa? Objektif, semua orang juga gitu kok. Kalau dari jauh lihat gunung warnanya jadi biru. Tapi kalau dulu gunungnya kok warnanya oranye ya, nah itu mungkin ketampaan. Mungkin kamu sedang berputar-putar atau stres atau pakai kacamatanya kecil yang oranye itu, sehingga wah gunungnya jadi oranye. Subjektif kalau itu. Jadi urusannya bukan apa tadi? Ya, tapi bukan sadar atau tidak sadar. Dua-duanya sadar. Kalau tidak sadar nggak bisa baca. Ya, ketika kehilangan kesadaran kamu nggak bisa baca apa-apa. Mesti keliru bacaannya. Kalau benar itu berarti nggak sengaja. Sama-sama sadar, cuma yang satu pengaruh kacamata, yang satu memang objeknya seperti itu. Dibedakan dengan realitas, dengan kenyataan. Karena kalau kenyataan itu asli. Kayak tadi, pensil kenampaannya bengkok, padahal kenyataannya nggak bengkok. Nah, itu bedanya di situ. Oke? Ya wes.
mau nanya Pak. Misalnya kita dihadapkan dengan orang yang punya basic materialistik gitu, misalnya. Kemudian sedangkan background kita itu dari sofistik atau idealis. Misalnya diibaratkan contohnya Tuhan tuh gimana sih, di mana? Kan ketika ada orang yang nanya dari materialis itu kan pasti membutuhkan jawaban yang berupa materi. Itu gimana misalnya sikap kita dari basic yang sofistik maupun selain materialis. Oke. Kalau kritik terhadap materialisme jelas dari idealisme. Cuma kritik terhadap dua-duanya nanti banyak teorinya. Yang jelas dua-duanya melihat realitas yang kompleks dari satu perspektif yang tunggal. Kalau ada yang tanya, Tuhan itu mana materinya? Ya jawabannya, Tuhan tidak materi. Selesai sudah. Kalau kamu menuntut bukti yang material, Tuhan tidak punya materi. Tidak ada materi, tidak meruang dan tidak berwaktu. Gimana jelasinnya? Iya, loh, biasa aja. Pikiranmu emangnya materi. Kalau ada yang tanya, ayo coba kamu punya ide enggak? Punya. Coba tunjukkan padaku mana idemu. Kan enggak bisa. Kayak tadi. Kalau ada yang tanya, Tuhan ada enggak? Ada. Bukti materinya mana? Loh, emangnya yang ada harus ada materinya. Banyak hal yang enggak ada materinya tapi dia ada. Saya bilang tadi, lamunanmu itu ada. Tapi kalau ditanya, mana lamunanmu? Gambarnya mana? Fotonya mana? Nggak ada. Tapi lamunanmu kan jelas ada. Jadi kalau pakai teori-teori yang di depan tadi, jadi tidak semua yang ada itu ada materinya. Tapi Tuhan ada jelas. Tapi kalau real mungkin enggak. Kalau real dalam arti konkret dan eksisten pasti enggak. Kalau dalam arti meruang dan mewaktu. Tapi dia ada. Nah, gitu. Paling bahkan bagi di orang yang bertanya itu kan Tuhan ada. Meskipun Tuhannya dia pertanyakan, ada sebagai ide di kepalanya tentang Tuhan. Cara jawab begitu, rodo ngeyel-ngeyel sedikit. Kalau orangnya masih ngeyel ya jangan dilatih, langsung waras ngalah. Karena yang seperti itu bikin pening. Ada memang enggak, ya kamu tinggal lihat profil orang yang tanya. Ada orang tanya itu ngetes, ada yang ingin tahu yang kebenarannya mana, ada yang cuma sekedar ingin menjatuhkan kita, ada yang jadi analisis. Kalau memang urusannya dalam rangka tukar pikiran ya dilanjutin, tapi kalau dalam rangka menang-menangan ya semua waras ngalah lah. Enggak apa-apa. Oke ya, sudah jam 10 kurang dikit. Ini bisa enggak? Enggak, saya coba boleh ya. Oke, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya Rizkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.